Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Husnul Khotimah dengan NIM 186201358. Pada video kali ini kita masih membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, kita di sini akan mempraktekkan uji validitas dan uji reliabilitas ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jika kalian ingin tahu apa itu uji validitas dan uji reliabilitas dan bagaimana cara pengoperasiannya dengan menggunakan SPSS, yuk langsung aja kita simak video pembahasannya. Sebelum melakukan prakteknya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai uji validitas. Nah, di sini kita pakai uji validitas person, product, moment. Nah, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilan uji validitas ini yaitu dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, yang pertama itu ada dua cara, yaitu yang pertama jika nilai R hitung lebih besar dengan nilai R tabel, maka data yang ini tidak valid ya. Sedangkan untuk yang kedua itu jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak valid. Atau enggak, kita bisa mencari nilai R tabel itu dengan karena data sebelumnya itu 40, maka nilai signifikasinya 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,312. Nah, melihat atau enggak dengan cara melihat nilai signifikasinya nih, yaitu jika nilai signifikasi lebih rendah dari 0,05 maka valid ya. Dan untuk kalau jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 sampai dengan tidak valid. Nah, di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas Cronbachh Alpha. Nah, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas ini yaitu menurut Wiratna Sujengweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbachh alfanya itu lebih besar dari 0,6. Langsung aja yuk kita praktekkan. Di sini saya mempunyai tabulasi data atau item penyataan kuesioner sebanyak 42. Ini kan sebagai contoh ya. Saya buat ini sebagai contoh untuk mempraktekkan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk mengujinya yaitu kita blok dulu nih, kita blok dulu sebanyak 40 responden. Tadi blok itu kita kontrol C, setelah itu pindah ke buka aplikasi SPSS, setelah itu kita paste di kolom pertama atau kontrol V, tunggu sebentar. Nah, datanya akan seperti ini yang muncul. Nah, di sini tuh ada VAR 001, VAR 002, VAR 003 dan seterusnya. Kita ubah dulu nih biar lebih gampang untuk penyebutannya ya. Kita ubahnya itu di variable view, kemudian kita pilih atau kita blok di sini ya di name. Habis itu kita ctrl find and replace. Nah, akan keluar blok find and replace. Kita klik replace. Nah, di file itu kita tulis var 000. Nah, di replace with-nya itu kita tulis X, setelah itu refresh all. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kita close. Nah, di X11 nya ini kita ubah ya, kita ganti jadi total. Nah, kalau udah kayak gitu kita langsung masuk ke uji validitasnya. Nah, di uji validitas ini kita klik analysis, kita pilih correlate, kita pilih habis itu bivariate.
klik ya. Nah setelah ini kan di bivariate correlation ini kan, di item pernyataan ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti dengan cara kita blok semua, yaitu CTRL-A semuanya, terus kita pindahkan di sebelah kanan. Nah kalau sudah jadi seperti ini, nah di correlation coefficient ini kita persennya itu kita checklist ya, kemudian oke. Kita tunggu. Nah ini akan keluar nih correlationnya. Nah, kita lihat di hasilnya ya biar lebih jelas. Nah di correlationnya ini kita bakal tahu nih data kita ini valid apa enggak. Caranya itu yang pertama kita membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah kita tahu kan bahwa jumlah data responden yang kita teliti sekarang ini ada 40. Berarti kan sekarang kita cari R hitungnya dulu kan, karena N nya 40 berarti kan R tabelnya kan sebanyak, berarti di ini berarti ada 0,312 kan. Nah kan di sini ada 0,312, itu saya pilih ya 5% nya aja. Nah kemudian kita kembali ke sini kan, data ini correlationnya. Sekarang kita lihat catatan kembali nih sebelumnya, bahwa jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka nilainya valid kan, data kita valid. Sedangkan R hitung lebih kecil dari R tabel, berarti datanya tidak valid. Nah kita lihat nih di X01, X02, X03 dan terusnya, ini adalah item pernyataannya dari data kita. Sedangkan percent correlation di sini itu adalah bisa disebut itu R hitung ya. Nah sedangkan sini ada signifikasinya, yang sini ada N, itu data jumlah data kita. Nah kita lihat nih dari X01 data kita valid apa enggak, kita lihat di total. Di total ini berarti kan di sini X01 R hitungnya itu 0,320, berarti kan lebih besar dari R tabelnya kan. Berarti di sini datanya valid. Terus kita lihat lagi di X02 ini, di sini data R hitungnya itu 0,429, berarti kan lebih besar dari R tabel, berarti itu valid. Dan kita lihat lagi di X03 itu, di sini ada 0,134, berarti kan datanya lebih kecil dari R tabel, berarti kan di sini tidak valid. Dan kita lihat X04, di sini ada 0,189, di sini berarti secara otomatis tidak valid. Nah di sini ada X05 itu 0,345, berarti kan ini lebih besar dari R tabel, secara otomatis berarti valid. Untuk kita lagi X06 nya ini ada 0,042, secara otomatis ini tidak valid karena lebih kecil. Terus di sini ada X07 ada 0,302, di sini kan berarti lebih rendah ya dari R tabel, berarti ini kurang, tetap tidak valid. Nah ada X08, di sini ada 0,515, berarti lebih besar dari R tabel, berarti ini valid. Dan yang di sini ada X09 itu ada 0,259, otomatis tidak valid. Dan X10 itu ada 0,333, ini lebih besar dari R tabel, berarti valid ya. Nah selanjutnya di sini saya akan membahas tentang uji reliability. Nah karena sebelumnya itu kita menggunakan data yang sama dengan uji validitas, kita gunakan lagi ya. Nah di sini itu kita buka analisis, kita pilihnya itu scale ya, kemudian kita pilih reliability analysis. Nah sama seperti di box sebelumnya ya, di uji validitas ini item pernyataannya ini kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara yang membedakan antara uji validitas dengan uji reliability ini, yang totalnya ini tidak kita masukkan kan sebelah kanan. Jadi cara itu kita shift, kita pilih itemnya ini ya, sebanyak 10 kita pindahkan. Nah kemudian kita pilih statistik. Nah di descriptive for-nya ini kita pilih scale of if item delete. Setelah itu continue. Nah di modelnya ini tetap alpha ya, habis itu oke. Nah di sini kita muncul nih data reliability-nya. Nah kalau
Nah, kita lihat nih di reliability statistiknya ini kan dilihat ada cronback alpha dan end of item. Nah, di cronback alpha ini adalah cronback alpha berapa nilai yang kita punya, sedangkan di end of item ini adalah jumlah dari item-item yang dari data kita. Nah, kita lihat dulu nih kan di pernyataan sebelumnya yang mengatakan kalau misal menurut Wiratna Sujenweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai combat alpha lebih dari 0,6. Nah, kita lihat nih dari data ini, karena nilai combat alfanya ini minus 0,377, berarti secara otomatis kan nilai reliability-nya ini kan tidak reliable kan, seperti itu. Nah, udah jelas kan dari bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliable dengan menggunakan SPSS. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.